Lihat aja Nadine, sebentar lagi gue bakal buat lo malu. Iya, kebetulan aku sudah mempersiapkan semuanya untuk acara ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian mau datang ke acara ini. Iya, silahkan. Ya, silahkan dinikmati. Mudah-mudahan kalian suka. Ya, ayo bersulang. Bersulang. Oh iya. Lu, Bang, sama si Ucup, susulin Nadine ke pesta, Lagian Pan, dia baru sekali tuh ke pesta tuh. Takutnya ada apa-apa, Suaranya bagus banget ya nyanyi. Jangan-jangan Pak Reno ngundang penyanyi profesional ya? Oh ya? Tapi harusnya yang ngisi acara karyawan internal perusahaan kan? Lalu siapa yang nyanyi sebagus itu? Nadine, kamu nggak apa-apa kan? Amara, kamu apa-apaan sih? Sih, kok kamu tiba-tiba marah? Pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin sama Nadine? Hah? Kamu sengaja kan bikin dia jatuh? Iya, yang enggak gitu lagi, emang salah dia sendiri kok. Nggak bisa pakai high heels saja, pakai joget-joget pakai high heels. Udah, kamu ngaku aja. Kalau emang kamu salah, ngaku dong. Aku kecewa sama kamu. Aku juga kecewa sama kamu. Kenapa kamu lebih milih cewek cupu itu daripada aku? Dia bukan cupu, dia punya nama. Nadine namanya. Tolong ya Amara, kalau lihat orang itu, jangan dari luarnya aja. Reno tunggu Reno. Aku senang sepertinya acaranya berjalan dengan sangat lancar, iya kan? Reno tunggu Reno. Amara? Hei, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis, sayang? Reno ninggalin aku sama cewek lain, Tante. Cewek lain? Siapa? Si cupu itu. Kayaknya Reno suka deh sama cewek itu, tapi kan nggak harus ninggalin aku. Ya udah, kamu tenang dulu ya. Biar tante yang bilang sama Reno. Gimana Tante? Kemana lagi anak itu? Teleponnya tidak diangkat. Tuh kan bener. Maaf Bu Tara, handphonenya Pak Reno ketinggalan. Ya udah, kamu jangan nangis ya. Tante pamit dulu sama tamu di dalam dan tante akan antar kamu pulang. Oke? Iya Tante. Orang. Iya. Pada pulang namanya. Ah, itu Seneng ya? Jauh dari Incing seneng ya? Biasa luar biasa, gue senengnya. Mantap ini kalau begini. Gue pesen sama lu. Kalau ntar mata gue rada-rada binal, lu jangan ngomong-ngomong bini gue ya. Siap, Dos. Pokoknya dianggapin jomblo aja. Sepi banget rumahnya tapi ya. Kenapa pesta sepi banget? Bang, udah pada bubar kali ya, Be? Iya, gue juga jadi curiga. Jangan-jangan udah pada bubar. Iya. Ntar gue tanya orang dah gampang. Tanya main cakep. Iya, gue Biar enak ngobrol. Iya, tenang aja. Ngapain nanya main jelek sama yang cakep gitu ya. Dek. Tong, copet. Guys, buat copet. Dek, maaf nih abang mau tanya. Ini pestanya masih ada apa udah bubar? Udah sepi, Pak. Kan udah selesai. Ah,
Udah lama apa baru? Ya baru satu jam yang lalu lah. Oh, gitu. Kira-kira ketemu sama anak saya nggak namanya Nadine? Iya. Kacamata. Cantik kan? Iya. Nadine yang cupu itu. Pak, apain Bapak nyariin si Nadine yang cupu? Bapak tahu nih, ini acara bubar gara-gara siapa? Gara-gara dia, Pak. Enak aja ente ngatain anak gua cupu. Jangan sembarangan. Tuh bocah udah paling cakep sayangan gua kesayangan nyaknya. Jangan ngomong sembarangan ente. Si Nadine anak Bapak. Iya emang apa? Ketawa lu kagak ngeliat sepatu gua modelnya kayak begini apa? Pantesan anaknya cupu kayak begitu, bapaknya beginian ya. Wah, lu. Jangan asal jeplak aja lu ngomong. Jangan mantang-mantang gua dia kagak berani. Iya. Berani gua. Nah, Lu ngaca. Lu ngomong macam-macam. Gua malu aja, masih gantengan gua. Tapi lu putihnya beda. Lu berani mau? Berani. Nih, sini maju. Lu pikir gua kagak berani? udah. Apa gua kagak berani sebenarnya? Jangan tong. Mau panggil sama tuh. Panggil, lu. Lu ngapa jadi meeting gua? Kan tangan gua lu meeting, Pak. Udah balik dah. Si Nadine kagak dicari lagi. Gampang, jangan-jangan dia udah di rumah kali diajak sama temennya. Ya. Yang ada juga timbangnya kusut-kusut doang. No, yang baju hitam. Balik. Ya udah deh. Liburan lah. Gaji udah dapat. Cakep dong, udah rapi-rapi begini. Karena kan lu sih jatuh mulu di rumah. Orang kan? Iya. Munin. Gua belum naik. Nadine. Maafin aku. Aku sudah bikin malu ke kamu. Nadine, aku nggak malu kok. Beneran. Nggak ada alasan buat aku malu. Justru aku mau bilang makasih sama kamu. Karena tadi kamu udah mau nyanyi. Suara kamu bagus kok. Tapi aku gak pantas berteman sama kamu. Nadine, dengerin aku. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku malah bersyukur punya teman sebaik kamu. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Udah, lupain kejadian yang tadi. Udah. Kamu baik banget, Reno. Tapi kenapa Amara kayaknya kagak suka kalau aku deketin sama kamu ya? Apa jangan-jangan Amara suka sama Reno? Ya, nggak usah dipikirin lagi. Senyum dong. Ya, senyum. Nah, gitu kan cantik. Udah, sekarang kita pulang yuk. Aku anterin kamu. Yuk. Tante, makasih ya udah dianterin. Tentu, Tante tunggu sampai ada yang bukain pintu buat kamu ya. Mama bukain dong, Ma. Kok Bibi sih yang buka pintunya? Tadi kayaknya yang nyaut Mama deh. Bu Nyonya lagi istirahat di ruang tengah, Non. Sepertinya nggak enak badan. Tante, masuk dulu yuk. Lain kali saja, salam buat mama kamu ya. Ya udah Tante, makasih banyak ya udah anterin aku. Iya, selamat malam. Amara, tadi siapa yang nganterin kamu? Mamanya Reno, Ma. Loh, kamu kenapa mukanya sedih gitu?
Nggak apa-apa kok, Ma. Cuma capek aja. Masuk duluan ya. Ada apa ya sama Amara? Kok yang datangnya cuma berdua doang? Kudunya pan bertiga. Nadine mana? Nadine mana? Jawab. Cing, kita udah nyariin tuh di pesta, kagak ketemu sama si Nadine. Bener kagak? Perginya ke pestanya si Nadine. Jangan-jangan lu salah lu, malah perginya ke pesta sunatan orang. Beneran. Malah kita dapat kabar dari orang-orang. Si Nadine bikin hancur acara. Bikin hancur? Maksudnya apa? Gak tahu. Cara deh, tanya aja sama dia dah. Lu kan dari tadi nanya gue males jawabnya. Ngomong yang bener, kagak jelas begitu. Kan kita dengar dari orang-orang. Assalamualaikum. Salam. Nadine? Nadine? Din, ya Allah bener-bener dah lu mah kelewatan. Babe tadi ke tempat pesta lu sama Ucup, tanya sama Ucup kalau gak percaya. Lu ngapain, Neng? Katanya pesta berantakan gara-gara lu, bener? Nadine, mati lu kenapa semblet gitu? Lu habis nangis? Lu diapain sama dia? Reno, jawab lu. Lu apain anak gue? Dengar-dengar sih, si Nadine habis bikin hancur acara. Nyamber aja lu kayak geledek, diem gak lu? Tong. Gue jebredinnya sekalian ya. Sikat. Dari awal gue sama lu emang udah kagak resep. Kemarin-kemarinan lu ajak, lu paksa anak gue kerja. Gue kagak demen. Sekarang lu ajak anak gue pesta segala macem, brutal kali gue kagak ngerti. Akhirnya apa? Anak gue lu bikin malu kan? Lu emang punya otak lu, pengen nyalakain anak gue. Ngaku lu, bener kagak? Iya. Nih saksinya, gue tadi datang. Nya, bukan salah Reno, tapi ini salah Aye. Beneran? Bela-belain aja dia mah. Kamu pulang aja. Makasih sudah anterin aku ya. Nadine, tapi kamu udah nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Bu, Pak, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beneran? Hah? Kagak ada luka kan? Hah? Kagak apa-apanya. Yaudah yuk, masuk yuk. Awas hati-hati. Kenapa sih kamu gak pernah ngertiin aku? Sama siapa yang ngomong kalau aku suka sama kamu? Kamu juga ngapain cuma deketin Nadine? Ini kan cuma OB. Terus aku harus saingan sama OB. Mau taruh di mana coba muka aku? Kamu sebenarnya nggak suka lihat kamu deket-deket sama Nadine di kantor. Rasanya aku tuh pengen keluar dari situ. Tapi kalau aku keluar, yang ada kalian makin deket. Aku harus cari cara gimana supaya Nadine keluar dari kantor itu. Supaya dia nggak bisa cari muka lagi sama Reno. Mama? Jangan-jangan Reno barusan melihat aku berubah. Halo sayang. Ma,
Maafin aku ya, tadi aku pulang duluan. Oh ya, tadi gimana acaranya? Kamu gak perlu khawatir. Semuanya beres. Tapi Mama gak suka kamu ninggalin acara gitu aja, Reno. Ya, maafin aku, Ma. Aku terpaksa pergi dari acara karena aku mau bantuin teman aku. Aku kasihan dia dipermalukan, Ma. Teman? Maksud kamu perempuan OB itu, ya kan? Itu temanmu? Mama gak habis pikir kamu sampai berantem sama Amara dan bikin dia nangis gara-gara belain OB itu. Jangan bilang sama Mama kalau OB itu pacar kamu ya? Bukan, Ma. Dia bukan pacar aku. Dia cuma temen. Aku marah sama Amara karena dia itu salah. Kalau dia nggak salah, aku nggak bakal marah sama Amara. Yaudah, Ma. Aku ke kamar dulu ya. Siapa yang buka sih? Ya elah, Din. Kagak usah ikut angkat-angkat. Lu kan udah wangi tuh, udah rapi. Ntar bawa acem lagi. Gini aja, mah kagak bikin acem, Cup. Iya sih. Gacoan lu dateng tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain ke sini, Reno? Nadine, aku mau jemput kamu. Aku nanti berangkat sama Babe, diantar Babe. Udah kagak usah, lu bareng Reno aja, Babe lu bakalan lama. Babe lu lagi nganterin pesanan nasi uduk. Deh, bareng dia aja. Tuh kan, Nadine. Untung aku jemput kamu. Yuk kita berangkat. Oh, ya udah Nya, ayo berangkat pamit sama Reno ya Nya. Apaan sih lu? Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reno, ntar jangan kebut ya, hati-hati. Iya, Bu. Kerja lagi lu. Iya. Haho-haho aja lu. Amara, Papa perhatiin setiap hari kamu selalu pergi pagi dan selalu pulang menjelang malam. Kenapa setiap hari kamu selalu pulang terlambat? Sebenarnya kamu sedang sibuk apa, Amara? Aku sekarang kerja di perusahaan Reno. Jadi selama ini kamu kerja di kantor Reno. Kenapa kamu nggak kerja di kantor Papa? Kamu kan bisa bantuin Papa. Kamu bisa bekerja di kantor sendiri. Kenapa kamu malah bekerja sama Reno? Oh, ternyata Papa masih perhatian sama aku. Kirain udah enggak. Makanya aku nggak berharap banyak sama Papa, termasuk untuk kerjaan. Amara. Jawab pertanyaan Papa, Amara. Kenapa? Kenapa, Amara? Kenapa kamu nggak tanya Papa dulu sebelum kamu memutuskan untuk bekerja di tempat Reno? Apa kata orang nanti? Orang-orang sudah tahu kalau Papa kamu punya perusahaan sendiri, tapi kamu malah bekerja sama orang lain. Biarin orang-orang pada tahu kalau hubungan aku sama Papa itu emang nggak baik. Nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Ya udah ya, Mah. Aku berangkat dulu. Ya udah, hati-hati ya. Mas, harusnya kamu seneng dong Amara udah bisa mandiri sekarang. Ini jelas-jelas salah, Dewi. Harusnya dia jangan bekerja di tempat orang lain. Masa papanya punya perusahaan sendiri, dia malah bekerja sama orang lain? Harusnya kamu kasih tahu dia, Dewi. Mas, kamu nggak bisa dong limpahin semua kesalahannya sama aku. Amara itu kan anak kamu juga. Kalau aja kamu lebih perhatian sama dia nggak akan kerja sama orang lain, Mas.
Kamu maju selangkah, saya patahkan tangannya. Diam. Udah diam. Tenang Mbak, saya tidak mau menyakiti Mbak sama teman Mbak. Saya cuma mau kasih tahu Mbak, kalau orang yang ngasih kalung ini sama Mbak, pengen ketemu sama Mbak. Kalung? Iya, kalung ini. Itu kan kalungku yang hilang. Gak ada. Itu kagak ada. Kalung Aye kemana ye? Kagak ada juga. Nadine, lu bagaimana sih Nadine? Baru aja sehari kerja, udah ngilangin kalung. Mana itu kalung? Lu pas lu bayi lagi, kalung peninggalan. Aduh, Iya, Din. Babe udah cari kamar mandi, di mana-mana kagak ada. Iya. Jangan-jangan lu ketinggalan kali di kantor. Peninggalan siapa nya? Bukan peninggalan. Waktu lu masih bayi, Babe sama Nya beliin lu. Jadi itu maksudnya peninggalan dari Babe sama Nya. Iya gitu kan? Iya. Iya maksudnya begitu. Kenapa dia hilang? Cari lagi aja, cari. Cari lagi aja ya? Iya. Bukannya kalung itu pemberian Babe? Kok dia bilang orang-orang yang ngasih kalung ini mau ketemu sama aku? Yang dia maksud sebenarnya siapa? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan biar aku percaya sama dia. Padahal dia punya niat jahat. Udah Mbak, ayo ke saya. Diam. Diam. Gue cuma mau bawa dia ke bos gue. Kalau lu maju, gue nggak segan-segan nyakitin dia. Mending lu nggak usah urusin masalah ini. Ayo. Diam kamu di sini. Reno. Ayo sini. Udah, di sini. Jangan. Udah sini. Nadine! Ya? Anakku sudah sama kamu di Taman Surapati. Baiklah, kalau begitu sekarang juga aku akan meluncur ke sana. Ingat ya, kamu tahan dia, jangan sampai lolos lagi. Oke, baik. Kali ini aku nggak boleh kehilangan kamu lagi. Aku akan menemukanmu. Kalau kamu nggak berontak, kita nggak bakal ikat kamu pakai lakbang kayak gini. Kita terpaksa ngelakuin ini. Jadi ya sorry aja. Bener, Om. Lihat mukanya bersisik seperti ular, Wok. Waduh, jangan-jangan dia kesurupan setan taman ini. Lu jangan bikin takut-takut gue, Wok. Kabur, Wok, kabur.
Nadine? Kamu Nadine kan? Iya, saya Nadine. Nadine, aku ayahmu. Ayo, maju lu. Enak aja ngaku-ngakuin anak gua anak lu. Sambar bledek. Hati-hati kalau ngomong. Gua tampol baru tahu lu. Ayo. Balik. Balik. Nadine. Nadine. Nadine tunggu. Nadine. Kemana dia? Aku nggak boleh kehilangan dia lagi. Nadine. Nadine! Semoga kamu gak apa-apa, Nadine. Awas pelan-pelan lu. Ntar kalau pecah bagaimana itu piring gue? Yang penting udah bersih. Ya bersih tapi yang bener. Nih gula ada lagi kagak di situ tuh? Duduk. Nah, baru ngomong sama Babe dah. Babe jawab, Aye, kenapa orang tadi bilang Aye anaknya, terus bisa kenal Aye gitu, Be? Iya, Babe mak. Ini ada apaan sih? Pulang rame bener. Lu kagak kerja? Masih di mari, kan masih jam kerja. Iya. Lu dipecat ya? Aye tadi ketemu sama orang. Terus orang itu bilang kalau Aye anaknya, sampai dia bawa orang buat culik Aye nya. Sekarang Aye bingung kenapa bisa begitu. Siapa itu orang ah? Berani-beraninya ngaku jadi bapak lo. Wah, sembarangan. Siapa tuh orang ah? Lu jangan dengerin ya. Tuh orang pasti orang gila. Iya. Jangan mau dengerin. Din, benar katanya lu, benar kata si Ucu. Iya. Orang yang ngaku-ngaku bapak lu itu mah orang bohong, akal-akalan doang ya. Iya. Masa ada bapak beneran pengen nyulik? Kagak ada di mana-mana. Nih bapak lu, nih nyak lu. Iya. Itu anak gua si Nadine itu. Wah, tuh orang pengen jahat kali ini. Canda sama gua. Bismillahirrahmanirrahim. Nadine! Din! Babe datang. Tenang. Syukur, alhamdulillah orang yang tadi bilang itu kagak bener ya, Be. Nadine bersyukur soalnya tetap Babe samanya orang tua kandung Aye. Jadi ini Babe lu yang asli, ini nyak lu ya. Asli. Itu Ucup ya? Asli. Yang ono palsu. Iya. Ya.
sebentar lagi kamu akan berhenti menjadi ratu siluman ular. Karena anak Nadine sudah mengeluarkan tanda-tanda siluman ular. Kekuatannya semakin hari semakin bertambah. Berbanding terbalik dengan kekuatanmu yang semakin menipis. Anak Nadine akan menjadi ratu siluman ular. Dia akan segera menyingkirkanmu. Gak akan aku biarkan siapapun menggantikan posisiku sebagai ratu ular. Aku harus bertindak cepat menemukan anaknya Nadine. Aku harus segera habisi dia. Halo? Nadine, ini Nya. Iya, Nadine, pokoknya Nya minta sama lu ya. Sekarang juga lu berhenti kerja. Lu pokoknya jangan kerja lagi, ya. Iya, pokoknya maknya aja sama Babe mari. Babe, aduh abang. Aduh, kok dimatiin handphonenya? Bang, Ayah kan cuma bilang sama Nadine, biar dia tuh berhenti kerja aja. Kagak usah kerja, kagak usah kemana-mana lagi. Abang bilangin deh ke Nadine ya, teleponin begitu. Suruh aja kerjanya berhenti. Kalau teriak-teriak tadinya ada orang mau beli jalan kemari jadi kabur dikata-kata berantem. Sekarang begini ya. Adem, tenang. Ngomong pelan-pelan. Bang, Ayah kagak mau. Ayah takut. Ntar tuh laki-laki yang ngaku-ngaku bapaknya si Nadine datang terus ketemu sama Nadine, terus Nadine-nya dibawa pergi. Pokoknya Ayah kagak mau, Bang. Gimana kalau si Nadine itu kita cari jodoh aja, terus kita langsung kawinin deh. Ya, Ntar kalau dia kawin, ntar dia bawa lakinya terus tinggalin kita juga. Sama aja dia juga pergi juga. Udah puas ngomong. Ya. Ya. Begini Rokaya, bini abang yang paling cakep ya. Iya bang. Ini satu lagi. Seandainya Iya. Seandainya Nadine balik ke rumah aslinya lagi. Lu mau bagaimana coba? Nya, rumah asli apa maksudnya, Babe? Nadine, Nadine, Nya sayang banget sama lu. Lu jangan ninggalin Nya ya. Nadine, Babe mau jujur sama lu. Babe hanya minta maaf ya, karena selama ini Babe hanya kagak ngasih tahu lu. Kasih tahu apa, Nya? Kagak ngasih tahu Babe hanya kagak ngasih tahu lu. Kenapa selama ini Babe hanya ngelarang lu sekolah, ngelarang lu main-main, ngelarang semuanya ya Rokaya ya? Iya. Itu. Nya, Babe, Aye ngerti kok. Pasti Nya sama Babe kasih yang terbaik buat Aye. Semua demi kebaikan Aye kan? Iya bener. Din, sekarang lu kesana dulu dah. Babe lagi ngobrol asik kan banyak lu. Iya. Duduk. Bang, apaan? Belaga. Lagian abang teriak-teriak aja. Ya belaga kalau dia ngeliatin kagak enak. Udah kagak ada lagi. Teriak-teriak aja terus. Nadine di mana ya? Siang.
Siang. Nadine, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Pak. Iya, mesra banget ya dia. Aku gak apa-apa, Pak. Pak, aku mau kerja dulu. Maaf. Iya, silakan. Permisi. Aku mulai ngerasa nyaman buat deket Nadine. Kenapa? Kenapa kalian berdua nggak bisa bekerja dengan baik? Hah? Maaf bos, kita terus terang nyerah kejar dia bos. Kenapa? Kalau saya bilang belum tentu bos percaya, tapi kita berdua lihat sendiri kok bos. Iya bos. Kenapa sih? Kenapa anakku? Anakku kenapa? Kenapa kalian nggak ikutin dia? Di mana dia? Katakan saja padaku di mana anakku sekarang dan dia kenapa? Gak usah bohong. Begini bos, waktu saya ikat orang itu, dia berubah jadi ular bos. Ya ampun, jangan-jangan mereka melihat anakku sebagai ular. Amara? Reno, Reno, aku mau minta maaf soal kejadian semalam. Ya udah nggak apa-apa, lupain aja. Aku bersyukur kamu udah sadar dengan kesalahan kamu. Amara, aku harap buat kedepannya kamu jangan musuhin Nadine lagi ya. Dia itu anak baik. Kamu nggak boleh nyakitin dia. Aku cuma nggak mau kamu deket sama si cupu. Itu aja, Reno. Ya masuk. Permisi, aku cuma mau taruh ini. Makasih ya Nadine. Nadine, tunggu dulu sebentar. Aku mau minta maaf. Aku salah soal semalam dan udah permaluin kamu. Gak apa-apa kok, bener. Kamu udah maafin aku? Iya. Ya ampun, Nadine, makasih ya. Lo pikir gue benar-benar nyesal sama kejadian semalam? Enggak, Nadine. Dan gue bakal ngerjain lo lebih parah lagi. Gue bakal bikin lo jauh dari Reno. Sekali lagi makasih ya. Kalau gitu, saya balik dulu ke dapur. Permisi. Ya. Reno udah percaya kalau aku menyesali perbuatan aku. Nggak akan, Reno. Aku akan terus bikin si cupu itu menderita. Aduh, tangan aku kenapa jadi bersisik gini ya? Oh, bagus lu ya, Din. Hah? Jangan mentang-mentang lu anak kesayangan bos. Kita semua pada kerja, lu enak-enakan nyantai di sini, Din. Aku gak nyantai-nyantai kok. Terus itu apa tuh di belakang disembunyiin? Hah? Lu maling ya? Enggak, lu lihat itu tangan lu. Buruan lihat coba. Cepetan.
sisiknya udah kagak ada. Mereka nggak lihat aku bersisik. Yaudah gini deh. Lu sekarang ke warung beliin nasi 30 bungkus di tempat langgaran biasa. Ya? 30 bungkus? Sendirian? Enggak, sama keluarga lu. Ya sendirilah. Don, kamu juga bantuin aku ya? Aduh, lu udah berasa jadi bos sekarang, lu berani ngatur-ngatur gua, iya? Hah? Lu berani nyuruh-nyuruh gua, iya? Tapi... Aduh, udah, lu jangan banyak bacot, mendingan sekarang lu jalan. Lu pergi, cepetan, berangkat. Ya? Udah, buruan! Iya. Lelet banget. Ayah, lu kenapa sih? Dari tadi gue lirik-lirik, merengut aja, sedih aja, mikirin apa? Mikirin Nadine lagi dah. Iya bang, Ayah tuh kepikiran sama orang yang tadi ngaku-ngaku jadi bapaknya Nadine. Bang, Ayah tuh jadi khawatir, jadi takut. Gimana kalau dia ngambil anak kita si Nadine? Terus kita gak punya anak lagi. Pan Ayah takut bang, Nadine kan anak kita atu-atunya bang. Ayah gak mau kehilangan dia. Iya, gue ngerti kalau kesana pikiran lu. Cuma kalau menurut gue mah, lu tenang aja dah. Nadine kagak bakalan bisa diambil sama dia. Nadine kan udah kayak anak lu, anak gue beneran. Ya, tapi kan... Udah, jangan nangis gitu. Peluk sama gue. Ayah ketakutan bang, kalau Nadine kan... Kagak enak, ntar ada orang beli malu, yang jualan nangis, ntar dikirain gorengan kena air mata lagi. Udah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya bawain tuh penyanyi ke sini. Dia malah pergi keluar kota tanpa ngasih tahu. Gimana sih? Bikin malu aja kalian. Sekarang siapa yang mau jadi wakil daerah kita? Siapa? Malah pada bengong. Pak, kita dapat penyanyi untuk perwakilan di daerah kita. Siapa? Siapa orangnya? No, Pak. Nadine, no, Pak. Oh, jangan bercanda ya. Masa cewek cupu begitu bisa jadi wakil daerah kita? Emang dia bisa nyanyi? Jangan lihat penampilannya, Pak. Dia itu suaranya bagus, hebat. Yakin? Yakin, Pak, 100%. Ya udah kalau gitu, kita samperin dia. Terus langsung isi formulirnya. Kita langsung dandanin aja ya, yang cantik. Yuk, waktunya udah mepet nih. Yuk. Nadine? Iya. Kok gagap kayak gitu? Bagaimana dia bisa nyanyi? Nadine, bukannya kamu yang waktu nyanyi Pokemon di panggung itu kan? Oh iya benar, waktu itu saya lihat dia nyanyi. Iya, kenapa Bu? Bener kan? Kalau dia nyanyi, penonton pasti akan heboh. Apa iya Bu? Bener Pak. Dek, harga diri daerah kita tergantung sama kamu. Kalau kamu mau nyanyi, kita yakin insya Allah daerah kita pasti akan menang. Insya Allah. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana penampilan tadi semua peserta? Gimana, bagus tidak? Ayo beri tepuk tangan yang semangat semuanya ya. Baiklah, ini dia acara terakhir kita, acara yang paling ditunggu-tunggu dan perwakilan kampung mana yang akan menjadi pemenangnya. Baiklah, kita sambut kepada Bapak Dewan Juri untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Dan setelah ditimbang-timbang, pemenangnya adalah
Nadine. Ayo buru-buru berangkat ke kantor dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya udah, kita joget aja. Selamat sekali lagi, selamat kepada Nadine dari Kampung Lenteng Agung. Beri tepuk tangan yang meriah. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang Mbak, dompetnya, Mbak, dompetnya, Mbak, dompet. Copet, tolong, copet. Bukan. Itu dia copetnya. Copet. Itu dia copetnya, Pak. Dia ngambil dompet saya, copet. Aku ngumpet di mana ya? Copet. Kemana ya copetnya? Ke arah sana aja, kita kejar yuk. Copet. Lihat copet lewat sini gak? Perempuan pakai kacamata. Nggak ada, Neng. Yang bener, Pak. Iya, Pak. Perasaan dari tadi saya di sini nggak ngelihat ada orang jalan di sini. Terus dia kemana ya? Cepet banget tuh, cepet larinya ya. Ampun, kejar sana aja yuk. Iya. Ayo. Makasih ya, Pak. Iya. Ya Allah, orang tadi kok jahat banget ya. Dia habis nyopet dompet orang, terus ninggalin dompetnya di aku. Jadi aku dikira copetnya. Tolong rubah orang jahat itu ya Allah, untuk menjadi orang yang baik. Berat banget ya. Biasanya rombongan aku nggak seberati ini. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Ngapain? Ada di gerobak saya. Maaf, tolong jangan tangkap saya. Saya cuma nemu dompet ini, bukan maling, bukan. Oh, kamu copetnya dicariin sama warga tadi ya? Tapi saya cuma nemu dompet ini, bukan copet, Pak. Bener kamu bukan copet? Demi Allah. Dari tampangnya emang nggak ada setelan copet sih. Ya udah kalau gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Gimana? Kamu udah berhasil ngerjain Nadine? Beres, Bos. Sekarang dia pasti lagi dikejar-kejar warga karena dikira copet. Bagus. Nih buat kamu. Makasih, Bos. Sain lo Nadine. Kena kan gue kerjain lagi? Bu, pesan nasi
30 bungkus seperti biasanya ya. Bentar ya. Misi, Bapak. Misi. Pak Mukti, seruling itu bikin ayah pusing. Siluman, pergi. Ih, serem banget. Ya, bersisik. Siluman, pergi. Ayah pan cuma mau beli nasi. Di tempat lain aja. Pergi! Gara-gara kamu nanti bisa-bisa warung saya nggak laku. Pergi sana. Pergi. Kalau ramalan di mimpiku benar, kekuatanku bisa melemah. Aku nggak bisa biarin ini. Siluman ular itu. Kenapa aku harus ketemu sama dia? Aku harus menghindar secepatnya. Akhirnya kita ketemu lagi di sini. Bagaimana kabarmu? Lepasin tangan saya, Tara. Aku nggak akan melepaskanmu, Dewi. Apa kabarmu? Tara, lepasin. Mau kemana buru-buru? Huh? Ya Allah, jangan biarkan siluman ini mencelakai aku. Aku mohon perlindunganmu, ya Allah. Sia, dia kabur lagi. Nadine, kamu
kok di sini? Aku lagi beli nasi bungkus. Kebetulan di warung biasanya pada rame, terus udah nggak ada. Jadi di tempat yang lain. Yaudah sini aku bantuin. Jangan, ini sudah jadi tugas aku. Udah nggak apa-apa, sini aku bantu. Nggak apa-apa sini. Gak apa-apa. Nadine, seharusnya kamu minta bantu sama orang lain. Susah kan? Aku kasihan sama mereka. Mereka pada sibuk semua. Nadine, kamu pasti tahu kalau kamu itu lagi dikerjain. Tapi kamu tetap aja belain mereka.